Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alida Malia Zudi dengan NIM 66612300129. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mind map saya tentang artikel berjudul The Future IT Governance, Reshaping Future Public Management, karya Ibu Ayuning Budiati. Dalam mind map ini, terdapat 4 poin utama yang mencakup pendahuluan, tata kelola teknologi informasi, membentuk kembali manajemen publik masa depan, lalu ada aspek yang perlu ditingkatkan menurut Smith dan Cohen tahun 2013, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk pada bagian poin pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di sini poin utamanya adalah memperkenalkan latar belakang dan tujuan dari artikel yang dibuat. Artikel ini dimulai dengan menekankan bahwa teknologi informasi bukanlah solusi ajaib untuk semua masalah dalam manajemen publik. Tata kelola teknologi informasi didefinisikan sebagai pengelolaan implementasi teknologi informasi dalam konteks manajemen publik, yaitu bagaimana teknologi informasi itu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan pelayanan publik. Tujuan dari New Public Management atau NPM seperti transparansi keuangan, pengukuran kinerja, dan efisiensi biaya menjadi dasar penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. Di sini juga dijelaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi e-government sebagai salah satu wujud NPM untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun, implementasi tata kelola teknologi informasi di Indonesia itu masih menghadapi kendala, terutama terkait privasi dan keamanan data seperti masalah spamming, serangan virus, dan peretasan. Kendala ini juga dianggap sebagai masalah etika. Nah, tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis implementasi tata kelola teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen publik, khususnya dalam pemberian layanan publik. Kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu tata kelola TI membentuk kembali manajemen publik masa depan. Nah, pada bagian ini, poin utamanya adalah membahas definisi dan implementasi dari tata kelola teknologi informasi itu sendiri dalam konteks manajemen publik. Jadi, tata kelola teknologi informasi itu didefinisikan sebagai cara mengelola penggunaan TI dalam organisasi. Nah, menurut Well dan Ross, tata kelola TI ini mencakup hak-hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI. Nah, tata kelola TI sendiri dapat meningkatkan manajemen publik melalui implementasi e-government, e-administrasi, dan e-procurement. Di Indonesia telah melaksanakan e-government sejak tahun 2003. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah pada saat ini masih dalam tahap informasi, beberapa inisiatif seperti e-procurement di Jawa Barat telah menunjukkan keberhasilan. E-procurement di Jawa Barat menjadi contoh praktik terbaik dengan proses penawaran yang lebih baik dan transparan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu aspek yang perlu ditingkatkan. Nah, pada bagian ini kita akan mengidentifikasi 3 aspek utama yang perlu ditingkatkan dalam tata kelola TI untuk manajemen publik yang lebih efektif. Nah, untuk aspek pertama ini ada kontrol yang lebih besar. Kontrol diperlukan baik di dunia maya atau virtual untuk masyarakat maupun di dunia fisik untuk negara. Ini berarti pemerintah perlu mengawasi dan mengendalikan aktivitas masyarakat secara online serta implementasi fisik proyek-proyek negara. Pada Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu upaya untuk mengatur aktivitas virtual di Indonesia. Nah, contohnya, warga dapat mengunduh formulir pajak dan membayarnya secara online, memungkinkan pemerintah mengontrol penerimaan pajak. Namun, akses internet yang belum merata di Indonesia kerap menjadi kendala dalam implementasi kontrol ini. Lalu,
Untuk aspek yang kedua adalah kebijakan teknologi informasi. Masih diperlukan kebijakan yang komprehensif baik di dunia virtual maupun fisik. Negara perlu memiliki 2 kebijakan luar negeri dan 2 kebijakan dalam negeri yang berbeda untuk mengatur kedua dunia tersebut. OECD pada tahun 1998 memberikan saran untuk meningkatkan tata kelola di sektor publik, termasuk pengembangan kebijakan etika, standar perilaku tinggi, dimensi etika dalam manajemen, kombinasi idealisme dan aturan, serta penilaian dampak reformasi. Masalah etika seperti peretasan harus diatasi dan enkripsi dapat digunakan sebagai firewall untuk melindungi implementasi teknologi informasi. Lalu ada aspek yang ketiga yaitu privasi dan keamanan, yang dimana privasi dan keamanan ini merupakan aspek penting dalam penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah. Dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE juga mencakup masalah privasi dan keamanan. Kemitraan antara pemerintah dan swasta dapat menjadi solusi untuk mendapatkan pendanaan yang lebih baik dalam menangani masalah privasi dan keamanan. Adapun kolaborasi antara industri teknologi, sektor publik, dan masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan privasi dan keamanan di bidang teknologi informasi. Selanjutnya masuk ke dalam poin keempat, yaitu kesimpulan. Di sini akan dirangkum poin-poin penting dan memberikan penekanan pada kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi. Jadi di era digital yang semakin maju ini ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan beberapa aspek dalam tata kelola teknologi informasi, termasuk kontrol di dunia maya dan fisik, kebijakan yang relevan untuk kedua dunia, serta privasi dan keamanan data. Nah, aspek-aspek ini sangat penting dalam menangani hambatan seperti spamming, peretasan, dan serangan virus yang dapat menghambat implementasi manajemen publik yang efektif. Nah, baiklah itu tadi pembahasan mengenai mind map tentang artikel yang saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.